Fakta lainnya, Bos Sritex Iwan Setiawan jadi tersangka korupsi kredit bank. Diduga menyalahgunakan uang hasil kredit untuk membayar utang dan membeli tanah. Pasca penetapan tersangka, nasib ribuan ex-pekerja Sritex masih terkatung-katung. Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit. Iwan ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 2 orang lainnya. Diki Syahbandinata, selaku pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Banten dan Jawa Barat tahun 2020, dan Zainuddin Mapa, selaku Direktur Utama PT Bank DKI Jakarta tahun 2020. Disebut Kejaksaan Agung, BJB dan Bank DKI telah memberikan kredit hingga senilai 692 miliar lebih. Angka pinjaman ini ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara karena macet pembayaran. Dan berujung, Sritex tidak dapat melakukan pembayaran karena sudah dinyatakan pilot sejak Oktober 2024 yang lalu. Pada penetapan tersangka tahap pertama, angka kerugian keuangan negara masih di kisaran miliaran. Namun kemudian ditemukan, Sritex memiliki total kredit macet hingga 3,58 triliun rupiah. Angka ini didapat dari pemberian kredit kepada sejumlah bank daerah dan bank pemerintah lain yang dasar pemberian kreditnya masih ditelusuri penyidik. Disebut pemberian kredit tidak prosedural. Tersangka juga diduga menyalahgunakan kredit untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Seperti membayar utang kepada pihak ketiga dan pembelian aset non-produktif seperti tanah di Yogyakarta dan Solo. Padahal kredit diberikan sebagai modal kerja. Menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk. Hingga kini nasib 8.475 ex-pekerja Sritex masih terkatung-katung. Belum menerima uang pesangon, tunjangan hari raya, pemotongan gaji pada Februari 2025, berupa uang simpanan wajib koperasi, dan uang angsuran pinjaman. Karyawan meminta kurator segera menjual aset dan hasil dari penjualan bisa digunakan untuk membayar dan memenuhi hak-hak ex-karyawan. Sempat pula janji manis dari pemerintah, ex-karyawan akan kembali dipekerjakan di perusahaan di bawah naungan Sritex Group.